Inilah warning, inilah peringatan kepada kita, jangan sampai kita terjerumus seperti orang-orang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Apa terjerumusnya? Fatal banget, yaitu terjerumus dalam syirik dengan menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memasuki acara pemaparan materi, saya akan bacakan terlebih dahulu biodata dari Ibu Hajah Irena Handono. Nama Hajah Irena Handono, lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juli 1954. Pendidikan terakhir adalah Institut Filsafat Teologi Katolik Seminari Agung dan Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Silahkan Bu. Terima kasih sudah hadir. Itu selama ini saya hanya lihat di TV, sekarang sudah bisa, rasanya bahagia sekali. Silakan duduk Bu. Kemudian beliau banyak sekali ini pengalaman kegiatan organisasinya. Sebelumnya adalah Ketua Legio Maria dan beliau dulu sebelumnya adalah seorang biarawati yang masuk Islam pada tahun 1983 dan melaksanakan ibadah haji pada tahun 1992 dan menjadi pembimbing haji pada tahun 1998 dan 2000. Alhamdulillah saya naik haji tapi belum pernah jadi pembimbing haji Bu. Hajinya segitu-gitu aja. Kemudian aktif di ICMI Surabaya, kemudian menjadi pengurus pusat pembina Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sebagai pembina iman dan tauhid Islam. Kemudian menjadi Ketua Jamaah Al-Muhtadin Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, konsultan Kristologi Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, anggota Presidium Forum Komunikasi Lembaga Pembina Mu'alaf atau FKLPM, penasehat Lembaga Advokasi Muslim, penasehat Dewan Presidium Nasional Forum Gerakan Anti Pornografi dan Porno Aksi, Majelis Pakar Pimpinan Pusat Gerakan Muslimat Indonesia, Ormas Perempuan Muslim Independen, lintas golongan, suku dan ras, berkedudukan di Jakarta. Program khususnya adalah membentengi umat dari bahaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Kemudian menjadi pengurus Majlis Al-Alami Lil Al-Imat Al-Muslimat Indonesia. Kemudian menjadi pendiri Irena Center, sebuah lembaga kajian perbandingan agama dan pembinaan mu'alaf. Kemudian menjadi penasehat Muslimah Peduli Umat, forum yang terdiri dari 49 ormas muslimah. Masya Allah Ibu, banyak sekali organisasi yang telah Ibu geluti selama ini, dan insya Allah menjadi bekal, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Umi, silakan disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Ibu atau masih belum? Kecil banget. Nah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih kepada Bapak DKM, kepada para pengurus Masjid Alumni IPB, dan kemudian kepada ibu-ibu dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak dan ananda seluruhnya yang hadir, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita berdua akan membahas tentang potensi lisan
hingga kekafiran. Hal ini adalah sangat penting karena sebagaimana kita ketahui, lisan itu bisa membuat damai di dunia, tapi juga bisa membuat keonaran di dunia. Perang pun selalu ada andil daripada lisan, termasuk perang dunia. Maka lisan itu kalau kita rinci apa instrumen daripada lisan, maka yang sering kita sebut adalah lidah. Maka lidah kita ini sering diberi julukan lidah tak bertulang. Ada kata lidah ada tulangnya, mungkin dunia ini sepi. Karena apa? Karena nggak bisa berbelok-belok, nggak bisa berputar-putar. Nah, tapi demikianlah yang namanya lidah, penting banget untuk kita arahkan sehingga tidak sampai terjadi liku-liku kehidupan yang tidak seharusnya. Demikian pula jungkir balik kehidupan yang tidak sepantasnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta ananda seluruhnya, alhamdulillah, coba kita akan bincangkan bersama dengan Ananda Sali Setianingsih yang di dalam buku-buku selalu tertulis Sali Hamidah. Silakan. Iya Umi, terima kasih. Tadi menyambung betapa lisan itu sangat penting ya Umi ya. Tadi Umi sampaikan seperti itu. Bahkan urusan halal menjadi haram itu juga bisa karena lisan Ibu. Karena lisan. Misalnya seorang suami gitu kan, karena lisannya mengatakan ya sudah kita selesai. Kata-kata ya sudah kita selesai yang awalnya itu halal, hubungan yang halal dengan istri kemudian tiba-tiba menjadi haram hanya gara-gara ya sudah selesai. Padahal kata-kata itu simpel, ya sudah selesai. Itu yang halal menjadi haram. Yang dengan lisan ini juga bisa membuat orang itu tergelincir pada kekafiran. Hampir kekafiran. Contohnya adalah ketika dia ikut-ikutan menyatakan selamat hari Natal. Berarti kan ada pengakuan terhadap eksistensi Tuhan yang lain. Itu syirik. Seperti itu, hampir tergelincir pada kekafiran. Jadi masalah lisan ini Masya Allah, kalau di program Santri Mu'alaf Umi, itu dibahas di di materi Saksiyah Islamiyah. Mana Kak Cut? Kak Cut tadi mana? Nah, itu alumni dari program Santri Mu'alafah, itu ada di program Saksiyah ya, Saksiyah Kepribadian Islam itu seperti apa, itu dibahas. Gitu. Jadi menjaga lisan itu sangat-sangat penting Umi. Seperti itu. Nah, ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim. Dosa besar yang paling besar itu adalah telah diceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya. Dia berkata, saat kami di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Agak lambat dikit. Oh, yaitu tiga perkara itu adalah satu, mensyirikan Allah. Mensyirikan Allah. Iya. Jadi dosa syirik. Dosa syirik. Kemudian yang kedua setelah mensyirikan Allah itu adalah ternyata mendurhakai kedua ibu bapak. Itu jadi dosanya durhaka terhadap ibu dan bapak. Itu adalah dosa yang besar loh. Jadi ini dosa besar ya. Dosa besar. Nih teman-teman mu'alaf yang hadir di sini ya. Nah kemudian mensyirikan, kemudian yang ketiga adalah bersaksi palsu atau berbohong. Kata-kata palsu. Sumpah palsu. Iya, bersumpah palsu atau kemudian berbohong itu adalah berdosa besar yang ketiga. Nah, diceritakan dalam hadis ini saat itu beliau Rasulullah sedang bersandar, lalu tiba-tiba duduk, tandanya serius gitu kan. Lalu beliau terus mengulangi sabdanya hingga kami berkata, semoga beliau berhenti.
Artinya menunjukkan bahwa Rasulullah saat itu tuh menekankan banget 3 hal. Pertama adalah masalah kesyirikan, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah sumpah palsu. Nah, ini mungkin di sini masalah kesyirikan yang sesuai dengan tema kita, bagaimana lisan itu akan membawa kepada kesyirikan. Itu nanti yang akan dibahas ya Umi. Insyaallah. Insyaallah. Dosa syirik, dosa yang Allah tidak berkenan memberikan ampunan. Jadi kita mohon maaf tahu bahwa semua dosa itu Allah berkenan memberikan ampunan kecuali satu. Apa yang satu ini adalah syirik. Jadi naudzubillahi min dzalik, jangan sampai ada yang belum sempat mohon ampun pada Allah, belum tobatan nasuha, kemudian sudah malaikat maut datang menjemput. Kalau hal itu terjadi, maka yang bersangkutan ya langsung secara secara lancar masuk dalam mana Bu? Surga atau neraka? Neraka. Jadi ini awas, hati-hati. Mau membunuh orang, Allah masih memberikan ampunan. Tapi jangan sampai melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, menyatakan bahwa Allah itu enggak ahad, Allah itu tidak ahad, Allah itu tidak hanya Dia, tapi ada yang seperti Dia. Yang seringkali, mohon maaf, di masyarakat awam seringkali dikatakan kalau ada kesulitan, kalau mohon kepada Allah dengan sholat itu terlalu lama, tapi kalau mau mohon secara cepat terpenuhi, datanglah ke si Mbah yang seringkali disebut DUKUN. Nah ini Orang pinter Umi. oh ya, seringkali disebut orang pinter padahal S1 pun nggak pernah gitu ya. Maka orang-orang seperti itulah, mohon maaf, yang dikatakan berbuat syirik. Pelakunya dan yang meminta kepada pelaku sama-sama dapat hukuman syirik. Awas, hati-hati. Iya. Dalam, kalau boleh cerita sedikit tentang dari pengalaman membina mu'alaf itu kan. Memang masalah kesyirikan itu kalau di agama lain itu nggak ada Bu. Maksudnya tidak menjadi sesuatu yang penting dibahas gitu. Ya. Jadi ketika ini contohnya seperti yang kita hadapi kemarin yang agamanya Hindu ya Bu ya. Itu masalah kesyirikan itu ya sesuatu yang biasa aja gitu. Terus kemudian ketika kemudian dikenalkan dengan akidah Islam, itu kita memang perlu effort gitu untuk memahamkan masalah ketauhidan, itu perlu effort. Apa salahnya nyimpen cincin ini? Kalau saya pakai cincin ini, itu nanti dijaga. Nah, dijaga. Yang jaga siapa gitu kan? Itu yang ada perasaan, memang dari kecil itu dipahamkan seperti itu dari orang tuanya, sehingga ketika dewasa kemudian bertemu dengan Islam, yang seperti itu sudah nempel ya Bu ya, butuh proses untuk dibersihkan gitu, kemudian diberikan masukan-masukan tentang akidah Islam yang benar. Tapi insya Allah proses melepaskan itu bagi para masing-masing mu'alaf, proses menyadari, kemudian kemauan kuat untuk belajar, kemauan yang kuat untuk berubah, justru itu yang pahalanya itu berbobot di sisi Allah, insya Allah seperti itu. Kadang-kadang kan mereka menyatakan kami tidak menyembah kok, tapi dia itu cuman menjaga, jadi dia itu petugas. Nah ya, seperti jadi itu. Ini seringkali kalimat-kalimat yang begini ini adalah kalimat-kalimat
untuk pembelaan diri, Betul. Termasuk mencari pada pembenaran. konsep apa yang disembah itu dipatungkan, Umi. Apa Ya. dipatungkan, kemudian digambar, diletakkan di rumah gitu kan. Ketika kita mengatakan itu adalah termasuk kesyirikan ketika mematungkan kemudian menggambarkan seperti itu. Oh, itu kami nggak menyembah itu. Kami itu kan hanya simbol. Nah, alasannya simbol seperti itu. Padahal itu termasuk sebuah kesyirikan. Ada lagi yang bilang kalau dibilang simbol, kemudian kita beri argumentasi, kan dia kalah, ya. Kemudian dia mengatakan, oh itu hanya sarana untuk mempermudah, Ya. apapun lah, gitu ya. Padahal kalau dalam Islam bedanya sangat jauh ya, Umi ya. Jadi di dalam Islam kita memang benar-benar dalam menjaga ketauhidan itu tetap murni, menjauhkan dari kesyirikan, maka semua hal yang berbau gambar, yang berbau patung gitu kan. Terus kemudian ada aktivitas yang menganggap benda itu memiliki kekuatan seperti Ya. kekuatannya Allah, itu sudah masuk kepada masalah kesyirikan. Ya. Dan ancamannya sangatlah berat dalam hal kesyirikan. Baik. Kalau ngomong masalah kesyirikan, ngomong masalah Tuhan yang lain, jadi ingat Umi dulu ibu-ibu. Ketika Umi awal mengenal Islam, sudah tahu kan? Jadi Umi kenal Islam itu karena surat Al-Ikhlas, ya kan? Karena surat Al-Ikhlas. Lalu ketika di biara itu, saya kemarin bongkar-bongkar bersih-bersih ruang penyimpanan buku-buku yang ada di pondok itu, ketemu ibu kartu pelajarnya Umi ketika masih di biara, ketemu masih ada. Masya Allah, Umi cantik banget waktu muda. Nah, kembali lagi jadi teringat ketika di biara Umi pernah mendebat pastor karena konsep Tuhan yang Trinitas. Sampai-sampai Umi terus kemudian memberanikan diri maju ke depan. Terus habis itu mengatakan kalau Tuhan itu begitu, Trinitas digambarkan oleh Umi segitiga, maka dengan perkembangan teknologi ke depan, maka bisa saja seperti ini. Akhirnya Umi menggambar segi empat. Bayangin ibu, ini masalah Tuhan sama Umi ditawar gitu. Karena itu menurut Umi sudah mendapatkan pemahaman dari Al-Quran yang Umi baca malam sebelumnya, bahwa dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, katakanlah Allah itu satu, ahad, kul huwallahu ahad. Nah disitulah Umi kemudian Allah bimbing mudah memahami konsep itu, bahwa inilah yang benar, gitu kan. Nah sehingga besoknya mempunyai keberanian yang sangat besar untuk mendebat bahwa tiga itu nggak benar. Ditambah lagi kemudian Umi mengetahui bagaimana sejarah gereja dalam penuhanan ya Umi ya. Jadi sejarah gereja, sejarah Tuhan, di mana gereja menyatakan dan sejarah pun memang menyatakan Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Tuhan itu untuk pertama kalinya dilantik jadi Tuhan, pertama kali dipertuhankan itu abad keempat, tahun 325 Masehi. Jadi artinya sebelum abad keempat, sebelum tahun 325 Masehi, dia siapa? Nabi Isa ini siapa? Ya Nabi Isa ini ya Nabi Isa. Dia seorang hamba Allah, utusan Allah, Nabi Allah, tapi dipertuhankan. Nah inilah yang terjadi, dan ini sejarah penuhanan Nabi Isa itu, mohon maaf, kebanyakan orang Kristen nggak ngerti sejarahnya. Nih, jadi kebanyakan orang Kristen nggak ngerti sejarahnya. Nah ini mohon maaf, Umi sambungkan, sebentar lagi kan kita Ramadan. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Sebelum Ramadan kan
Isra Mi'raj. Betul nggak Bu? Dalam rangka peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kita diperingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1. Apa peringatannya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, dan seterusnya. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi. Nih, abdihi. Siapa yang dimaksudkan abdihi? Yang dimaksudkan abdihi tidak lain tidak bukan hanya one person, hanya satu orang, yaitu siapa? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa Allah tidak berfirman dengan menyatakan Subhanalladzi asra bi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi mengapa pakai kata abdihi? Inilah warning, inilah peringatan kepada kita. Jangan sampai kita terjerumus seperti orang-orang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Apa terjerumusnya? Fatal banget, yaitu terjerumus dalam syirik dengan menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Itu maksudnya. Akhirnya kembali lagi seperti umat yang dahulu sebelum Nabi Muhammad, yakni Nabi Isa, yang tergelincir kepada menuhankan nabinya. Ya. Sehingga kemudian Allah kunci Ya. di surat Al-Isra itu tadi, subhanalladzi Asra bi abdihi. Abdihi. Kata-kata abdihi, sepertinya Allah itu mau menekankan bahwa Nabi Muhammad itu abdi. Kalau Nabi Muhammad hamba, maka di situ dalam Al-Quran sudah ada kunci, beliau tidak akan mungkin bisa dituhankan seperti kesalahan umat sebelumnya yang mengubah-ubah ayat kemudian menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi betul-betul Nabi Isa pun kalau kita telaah, kita bedah buku itu ya, kita bedah semua ucapan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada mendeklar dirinya sebagai Tuhan. Maka di dalam Bible orang Kristen pun tidak akan bisa mendapatkan ayat Allah yang menyatakan, Nabi Isa menyatakan aku Tuhanmu. Tidak ada. Yang ada justru ayat yang menyatakan aku adalah utusan. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah seorang utusan, tapi dipertuhankan. Nah inilah. Kalau dalam konsep yang dahulu ya Umi ya, Iya. yang Umi tinggalkan itu, bahwa Tuhan itu konsepnya itu seperti Trinitas, Ya, di mana ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra atau Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus. Nah kalau ibu-ibu setiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi ya Bu, di surat Al-Kahfi itu ada sebuah ayat di ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Jadi di situ yang artinya dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Berarti ini adalah peringatan. Sekali lagi ini adalah sebuah kunci bahwa Allah itu Masya Allah. Jadi Al-Quran itu banyak sekali kunci-kunci yang membuat bahwa agama ini tuh tidak bisa dipleset-plesetkan. Jadi dalam Islam Al-Quran itu memberi penegasan bahwa Allah itu bukan Bapa, Allah itu tidak punya anak, Allah itu satu, ahad. Allah itu bukan makhluk, tapi Allah penciptanya makhluk. Nah ini Masya Allah. Jadi kita tuh bisa merasakan Bu ketika mengulang Al-Quran, menghatamkan lagi, apalagi ngaji bersama artinya, itu ada pemahaman-pemahaman atau ada tadabur-tadabur baru dari makna-makna Al-Quran. Ibu kira-kira ngerasa nggak kalau khataman yang sekarang sama khataman yang sebelumnya itu ada rasa yang berbeda, lebih dapat, ada pokoknya sesuatu yang baru yang oh Masya Allah yang kemarin saya belum paham, sekarang saya paham gitu. Nah itulah, itu yang saya rasakan itu Al-Quran itu mukjizat itu ya seperti itu.
Jadi ketika digali selalu ada dan nggak pernah habis rasanya. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa ilmu Allah itu tuh seperti yang kita ketahui, itu seperti tangan dicelupkan di lautan. Bukan tangan dicelupkan di baskom, tapi lautan. Jari dicelupkan di lautan, maka airnya itu ilmu yang kita ketahui. Air yang menetes, hanya setetes itu. Nah, sedangkan air sebanyak lautan itulah ilmu Allah. Jadi, kalau kita belajar Al-Quran, hari ini kita memahaminya seperti ini, kita sudah bersyukur. Kita pelajari lagi, kita akan makin paham lagi. Ada lagi yang baru yang kita, makanya Umi di kelas mu'alaf itu Kak Cut, mu'alaf itu Masya Allah, mereka berangkat dari pemahaman, dari pemikiran. Maksudnya gini, para mu'alaf itu kan masuk Islam setelah dewasa, ya kan Pak? Jadi mereka itu sudah punya pemahaman, sudah punya kebiasaan gitu kan. Terus kemudian ketika masuk Islam otomatis compare dong, otomatis membandingkan dong. Nah, ketika saya mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizatnya orang Islam, jadi Al-Quran itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Inilah mukjizat yang kita miliki, Al-Quran. Tanya dong para mu'alaf ini, Ustazah, Al-Quran mukjizat? Iya betul. Kalau Al-Quran mukjizat, terus surat An-Nas mukjizatnya apa? Jawabnya gimana Bu? Bingung kan? Kita yang udah muslim 7 turunan loh, kita masih belum bisa menjawab itu. Artinya apa? Kita harus belajar, kita harus tetap taklim. Banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang kita belum tentu bisa menjawab. Coba gimana jawabnya? Al-Quran itu mukjizat kan? Betul, mukjizat. Surat An-Nas mukjizatnya apa Zah? Nah, ada lagi yang mengatakan begini, Ustazah, Al-Quran itu mujizat kan? Ya betul, mujizat. Nah, kok kalah hebatnya sama Nabi Musa? Betul. Nah, ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan bahwa kok cuman buku Ustazah. Kok cuman buku, nggak keren dong, nggak kayak Nabi Musa belah lautan jebret gitu kan, atau Nabi Daud memintal pakaian dengan besi, membuat baju zirah, baju besi seperti itu kan. Kok orang Islam Nabi Muhammad cuman begitu. Jadi kayaknya Nabi Muhammad itu nggak keren, nggak hebat karena, nah itu kan berarti butuh pemahaman mukjizat itu apa gitu kan. Terus kemudian saya harus menjelaskan, ibu ini juga bukti dari mukjizatnya Al-Quran loh Bu. Saya bilang gitu. Kenapa Zah? Ibu masuk Islam karena apa? Karena kekaguman ibu pada Islam. Kekagumannya ibu pada Islam ini akibat Al-Quran yang diterapkan. Ini akibat orang yang melaksanakan Islam, melaksanakan Al-Quran. Itu ibu pandang sehingga ibu itu tertarik pada Islam. Ini mukjizat. Bayangin Bu, pada zaman Rasulullah yang diubah seperti ibu ini, mukjizat ini bukan cuma satu kampung, bukan satu RT, tapi satu negara Madinah, negara Mekah. Bukan itu aja, satu jazirah Arab. Bukan itu aja, bahkan meluas sampai di Eropa, sampai menyentuh ke Spanyol, lebih atas lagi hampir ke Prancis. Kemudian kalau ke timur tuh lanjut sampai ke Cina Bu, sampai ke Nusantara Bu. Itu mukjizat Al-Quran. Itu mukjizat Al-Quran, dan itu tidak dimiliki oleh nabi lain. Emang Nabi Musa, kalau Nabi Musa dakwahnya berapa wilayah yang sudah disentuh? Sedikit. Nabi Muhammad, karena dakwah beliau yang disentuh berapa? Luas, sampai Nusantara. Itu mukjizat dari Al-Quran. Nah, baru setelah itu beliau bisa menerima. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali lagi ke masalah lisan, Mi. Jadi lisan itu sangat-sangat penting. Dari lisan yang halal bisa menjadi haram,
kemudian haram bisa menjadi halal. Contohnya, yang haram bisa menjadi halal adalah pacaran itu haram, tapi kemudian dilakukan akad nikah, menjadi halal hubungan itu. Jadi